Welcome to Novel Update. Memangnya kenapa kalau aku menindas kalian? Apa aku nggak berhak? Tanya si wanita berambut merah. Dia berdiri sambil berkaca pinggang dan berekspresi sangat galak. Namun Ariana malah memperingatkan, biar ku beritahu, aku sudah menelpon polisi. Kalian sebaiknya jangan macam-macam. Sejak terjadi kecelakaan barusan, Ariana telah meminta Roselyn untuk menelpon beberapa kali. Menelpon polisi? Mendengar itu, si wanita berambut merah tertawa terbahak-bahak, bahkan tampak sangat bangga. Beberapa anak muda di belakangnya juga tertawa dengan nada meremehkan. Jelas, merasa sangat percaya diri. Kamu kira menelpon polisi bisa membuatmu takut? Percayalah, aku bisa melempar kalian ke sungai dan enggak akan ada yang bisa melakukan apapun terhadapku. Ucap si wanita berambut merah seraya tersenyum dingin. Apa kamu kira kamu bisa mengabaikan hukum begitu saja? Tanya Ariana sembari mengernyit. Hukum? Kata-kataku adalah hukum. Sekarang cepat beri aku kompensasi sebesar 20 miliar. Kalau enggak, jangan salahkan aku yang bersikap kasar. Ancam si wanita berambut merah. 20 miliar? Kenapa kamu enggak merampok saja? Tanya Roselyn yang emosi. Mobil Bentley mereka hanya bernilai sekitar 4 miliar. Jika hanya untuk memperbaiki kerusakan mobil, beberapa ratus juta sudah cukup. Meminta kompensasi 20 miliar benar-benar seperti perampokan. Apalagi kecelakaan tersebut jelas merupakan kesalahan pihak si wanita berambut merah. Beraninya dia malah menuntut ganti rugi. Wanita berambut merah tampak melototi Roselyn sambil berkata, "Jangan berbicara omong kosong. Kalian hanya punya dua pilihan sekarang. Membayar ganti rugi atau aku akan mematahkan kaki kalian." Kamu jelas-jelas sedang merampok, maki Roselyn yang sangat benar-benar kesal. Memangnya kenapa kalau aku merampok? Tanya si wanita berambut merah. Dia segera mendekat dan langsung menendang Roselyn hingga terjatuh. Setelah itu, dia menimpali, "Kalau kamu terus berteriak, aku akan menendangmu sampai mati." Ariana bergegas mengadang di depan Roselyn, lalu berkata, "Berhenti, kalau kalian masih berani memukul, tanggung sendiri akibatnya." Seiring terdengarnya suara tamparan, si wanita berambut merah telah menampar wajah Ariana dengan keras. Kemudian dia mengetuk, "Siapa kamu? Beraninya kamu mengancamku?" Ariana kehabisan kata-kata. Dia memegang wajahnya yang bengkak dan tampak sangat emosi. Orang-orang ini sungguh bersikap tidak logis. Aku akan mengulanginya lagi. Segera bayar ganti rugi. Kalau enggak, jangan salahkan aku yang bersikap kasar. Ancam si wanita berambut merah lagi. Kami enggak melakukan kesalahan. Jadi kenapa harus ganti rugi? Tanya Ariana yang masih enggan mengalah. Wanita berambut merah itu berkata sambil tersenyum dingin. "Enggak mau ganti rugi? Kalau begitu, aku akan membuat beberapa luka di wajah cantikmu ini. Begitu wajahmu rusak, kamu pasti terlalu malu untuk bertemu orang lagi." Raut wajah Ariana berubah drastis. Dia pun bertanya, "Apa kamu berani?" Wanita berambut merah itu melambaikan tangannya dan berkata, "Kita lihat saja apakah aku berani atau enggak. Ayo, tahan dia." Baik, beberapa anak muda lainnya tampak tersenyum licik dan langsung menahan Ariana di atas kap mobil. Wanita berambut merah itu mengeluarkan sebilah pisau dan menggerakkan naik turun sembari berkata, "Perlu kuakui, wajah cantikmu ini benar-benar sempurna. Tapi aku nggak suka hal-hal yang terlalu sempurna, jadi aku akan memutuskan untuk merusaknya." Usai mengatakan itu, dia langsung mengangkat pisau dan hendak menyayatnya ke wajah Ariana. Tiba-tiba sebuah jarum perak meleset dan mengenai ujung pisau dengan akurat. Wanita berambut merah itu merasakan nyeri di pergelangan tangan. Lalu pisau tersebut segera terlempar dari tangannya. Siapa yang melakukannya?" Tanya si wanita berambut merah. Saat ini dia melihat sekeliling dengan ekspresi yang bingung. "Di siang bolong seperti ini, beraninya kalian melakukan kekerasan di depan umum. Siapa yang berani kalian nyali?"
Seorang pria tampan muncul perlahan dari belakang mobil. Luther, ketika Ariana dan Rosalind melihatnya, mereka tampak sangat senang, seolah-olah melihat sosok penyelamat. Tidak usah membahas hal-hal lainnya. Hanya dalam hal berkelahi, Luther sepertinya belum pernah kalah. Ketika Luther melihat wajah mengka Ariana, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Pandangannya juga menjadi dingin. Wanita berambut merah itu tampak sangat kesal. Dia pun bertanya kepada Luther, "Siapa kamu? Beraninya ikut campur dalam urusan orang lain." Jalang, dia adalah kepala Departemen Keamanan perusahaan kami. Bersiaplah, kalian akan mendapat masalah hari ini, ucap Rosalind dengan bangga. Aku pikir siapa? Ternyata hanya seorang satpam, ujar si wanita berambut merah dengan nada meremehkan. Bisa-bisanya seorang satpam ingin berperan sebagai pahlawan. Dasar nggak tahu diri. Bocah, kalau kamu tahu diri, sebaiknya segera pergi. Kalau enggak, kamu akan dihajar juga. Beberapa orang segera berteriak. Mereka jelas menganggap Luther remeh. Segera berlutut diminta maaf. Kalau enggak, aku akan mematahkan tangan dan kaki kalian, kata Luther dengan nada yang dingin. Masih saja sombong ini. Pada saat itu, seorang pria melangkah maju. Dia mengulurkan jarinya dan menusuk dada Luther dengan keras. Lalu berteriak, "Bocah, apa kamu tahu siapa kami? Berani-beraninya sombong di depan kami. Apa kamu percaya kalau aku..." Begitu mengatakan perkataan itu, wajah pria itu ditampar dengan keras. Plak! Terdengar suara tamparan yang nyaring. Pria itu langsung tertampar ke udara dan kepalanya menabrak jendela mobil. Lalu setelah badannya langsung masuk ke dalam mobil, "Kamu berani memukul orangku? Cari mati." Melihat adegan itu, wanita berambut merah langsung marah. Seketika dia segera melangkah maju. Tubuhnya meluncur dengan kecepatan yang luar biasa. Begitu mendekat, dia tiba-tiba meninju ke arah Luther. Pukulannya sangat kuat dan penuh dengan kekuatan hingga bisa terdengar suara mendesis yang samar-samar. Terlihat jelas dia adalah seorang ahli bela diri. Luther terlihat tanpa ekspresi dan menangkap tinju wanita berambut merah. Lalu memutar tangannya dengan kuat. Krak! Terdengar suara retakan dan lengan wanita berambut merah itu langsung patah. Dia tertegun sejenak, seolah-olah tidak mengerti apa yang telah terjadi. Saat rasa sakit melanda, dia baru merasa tak tahan dan berteriak. Namun saat dia berteriak, tiba-tiba ada orang yang menekan tenggorokannya, dan suara teriakannya langsung berhenti. "Kalau orang tuamu tidak bisa mendidikmu, aku yang akan mendidikmu hari ini." Tanpa ragu-ragu, Luther mengangkat tangannya dan langsung memberikan 2 tamparan keras ke wajah wanita berambut merah. Tamparan itu membuat mulut dan hidung wanita itu berdarah dan merasa pusing. "Kamu berani memukulku? Kamu tahu siapa aku? Aku adalah putri keluarga Oscario yang kaya raya, Melanie Oscario." Mata wanita berambut merah itu melotot dan ekspresinya terlihat ganas. Putri keluarga Oscario. Saat mendengar perkataan itu, Rosalind yang tadi masih bersukacita ekspresinya langsung berubah. Keluarga Oscario adalah salah satu dari 5 keluarga terkaya. Mereka memiliki kedudukan yang sangat kuat di ibu kota provinsi ini, koneksi luas dan sangat berkuasa. Tokoh besar seperti ini bukan orang yang bisa mereka ganggu sembarangan. Ariana mengernyitkan alisnya dan ekspresinya juga terlihat serius. Pantas saja orang ini berani begitu sombong. Ternyata dia adalah orang dari keluarga Oscario. Mereka ada dalam masalah kali ini. "Nona Melanie, maaf, tadi hanya sebuah kesalahpahaman. Anda jangan marah. Kami bersedia membayar kerugian Anda." Setelah menyadarinya, Rosalind buru-buru mendekat dan meminta maaf. Pada saat yang bersamaan, dia berteriak kepada Luther. "Luther, kenapa kamu masih berdiri di sana? Segera lepaskan Nona Melanie." Sekarang baru tahu. Takut. Kenapa saja tadi?" Melanie tersenyum sinis dan berkata, "Kamu juga, dasar brengsek, bukannya tadi begitu sombong. Ayo tunjukkan keberanianmu sekali lagi. Kamu bahkan berani memukulku. Kamu benar-benar sudah bosan hidup. Sekarang aku perintahkan kamu segera berlutut dan bersujud kepadaku. Lalu potong. Aku akan menghancurkan tangan tanpa ampun."
Luther segera bersujud dan minta maaf kepada Nona Melanie. "Jangan merepotkan kami," bujuk Rosalind. "Berlutut, berlutut, berlutut." Pada saat itu beberapa pemuda dan pemudi muda itu juga ikut berseru. Mereka sudah terbiasa melihat adegan seperti ini. Tidak peduli siapapun yang mendengar nama Melanie, pada akhirnya orang itu juga harus tunduk. Itulah kekuasaan. Ingin berlutut ya? Baiklah. Luther menganggukkan kepalanya, lalu mencengkeram Melanie dan menghajarnya ke tanah dengan kuat. Bruk, terdengar suara dentuman. Kedua lutut Melanie terjatuh ke tanah dengan keras. Dalam sekejap, darah mengalir dan semua orang di ruangan itu terkejut. "Ah!" Melanie yang kedua lututnya telah hancur, perintih kesakitan. Dia berbaring di tanah dan kesakitan hingga berguling-guling. "Hah?" Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka setelah Melanie mengungkap identitasnya, Luther malah masih berani menyakiti Melanie dan sama sekali tidak menghormatinya. Perlu diketahui, wanita di depan mereka ini adalah putri keluarga Oscario. Biasanya, kemanapun Melanie pergi, dia akan dihormati orang-orang dan tidak akan ada yang berani menyentuhnya. Namun orang ini malah berani menghancurkan kedua kaki putri keluarga Oscario di depan umum. Sungguh kejam dan gila. "Luther, kamu gila ya? Apa kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan?" Setelah terkejut sejenak, Rosalind langsung melompat bangun dan wajahnya yang pucat karena ketakutan. "Kamu malah berani melukai Nona Melanie. Kamu dan seluruh keluargamu pasti mati. Benar, keluarga Oscario pasti tidak akan melepaskanmu. Kali ini tidak peduli kalian membayar berapa banyak pun tidak ada gunanya." Pada saat itu beberapa orang itu langsung bersorak dengan marah. Sebagai keturunan keluarga terhormat, biasanya hanya mereka yang menindas orang lain. Belum pernah ada orang yang berani menindas mereka. Bocah ini benar-benar sangat berani, sombong dan zalim, memanfaatkan kekuasaan untuk mengintimidasi orang lain. Hari ini aku akan memberi kalian pelajaran kecil. Kalau kalian tidak terima, kalian bisa mencariku kapan saja, kata Luther dengan tenang. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya Luther menyinggung keluarga Oscario. Beberapa waktu yang lalu, dia telah memukuli Supri. Ditambah dengan Melanie lagi sekarang, juga tidak ada bedanya. "Bocah, kamu berani sekali. Hal ini belum selesai." Setelah mengatakan ancaman itu, beberapa orang segera mengangkat Melanie dan pergi. Bahkan Melanie yang berasal dari keluarga Oscario di kuno pun tidak bisa melawan Luther. Mereka tentu saja tidak perlu bertindak lagi. "Kamu gila. Kamu sudah memukul Nona Melanie. Bahkan kami juga kena dampak karena ulahmu." Rosalind merasa sangat panik. Melanie dipukuli hingga seperti itu. Keluarga Oscario pasti tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Bukan hanya Luther saja yang dalam masalah, bahkan Rosalind juga akan terlibat dalam masalah ini. Keluarga kaya raya seperti ini, begitu mereka bersikap kasar, mereka sama sekali tidak peduli dengan logika. "Luther, kamu memang terlalu gegabah." Ariana mengernyitkan alisnya dan ekspresinya juga terlihat sangat muram. Dia baru saja mendapat kedudukan di ibu kota provinsi ini. Dia hanya akan makin kesulitan untuk melangkah maju jika dia benar-benar menyinggung keluarga kaya raya seperti keluarga Oscario. "Gak usah khawatir. Aku akan berani memukulnya. Gak takut keluarga Oscario akan balas dendam." Luther sama sekali tidak peduli. Mudah saja kamu bicara. Mereka adalah keluarga Oscario yang kaya raya. Kamu gak boleh menyinggung mereka, kata Rosalind. "Aku gak boleh, tapi ada seseorang yang boleh. Aku ada beberapa teman di ibu kota provinsi. Bukan masalah untuk membereskan masalah ini," kata Luther dengan tenang. "Maksudmu Bianca ya?" Ariana mendengus dan nada bicaranya terdengar aneh. "Kalau dia mau membantu, mungkin saja masih bisa. Siapa suruh kalian dekat sekali?" "Apa yang kamu pikirkan? Apa aku tipe pria yang hidup dari menipu wanita?" Luther melenggangkan kepalanya. Ya, Ariana dan Rosalind menjawab secara serempak. Luther terdiam. Dia jelas-jelas mengandalkan kemampuannya sendiri. Kenapa sekarang mereka malah menganggapnya sebagai penipu wanita? Sepertinya ada saatnya tidak boleh terlalu merendah. Kring, kring, kring. Pada saat ini ponsel Rosalind tiba-tiba berdering.
Saat menjawab panggilan itu, ekspresi langsung berubah. "Apa? Malcolm sudah ditemukan? Di mana?" "Baik, kami segera datang." "Kenapa?" tanya Ariana. "Kak, ibuku baru saja menelpon. Katanya ada orang yang melihat Malcolm makan di restoran Peach. Dia dan Bibi sudah pergi ke sana dan meminta kita juga ikut untuk menangkap pencuri itu," kata Roselyn. "Malcolm, penipu itu masih berani muncul." Ariana mengernyitkan alisnya dengan marah. Beberapa waktu yang lalu, area bangunan yang mangkrak itu hampir membuat keluarga Ariana bangkrut dan akhirnya Luther yang menanggung semuanya. Semua hal itu tentu saja membuatnya merasa sangat kesal kepada Malcolm. "Luther, jangan diam saja. Segera ambil mobil. Hari ini kita harus mengambil kembali semua uang yang Malcolm tipu," kata Roselyn dengan marah dan kesal. "Area bangunan yang mangkrak itu sudah kubeli. Kalian tidak rugi. Kenapa begitu bersemangat?" Luther merasa bingung. "Hei, apa yang kamu katakan? Semua orang juga tahu penipu seperti Malcolm ini harus dihukum untuk menegakkan keadilan," kata Roselyn dengan tegas. "Benarkah?" Luther tersenyum dan tahu apa yang terjadi, tetapi tidak membeberkannya. Perkataan untuk menegakkan keadilan ini hanya omong kosong saja. Dia mungkin merasa kesal karena tertipu dan ingin meminta uang dari Malcolm. Setelah menganti mobil, ketiganya segera bergegas menuju restoran Peach. Restoran Peach adalah sebuah restoran tradisional. Tempatnya nyaman, pelayanannya ramah, dan makanannya lezat, tetapi harganya juga cukup mahal. Saat ini, di salah satu ruangan dalam restoran Peach, Malcolm yang berpakaian rapi sedang makan bersama beberapa teman dekatnya. "Kak Malcolm, aku beritahu kamu satu kabar baik." Setelah minuman 3 putaran, seorang pria berwajah tembam tiba-tiba berkata, "Baru-baru ini ada berita dari pemerintah berkata area bangunan yang mangkrak akan menjadi fokus pengembangan. Sekarang harganya terus meningkat." "Apa yang kamu katakan, fokus pembangunan?" Mendengar perkataan itu, Malcolm langsung tertegun. "Edo, kamu tidak bercanda kan? Itu hanya sebuah tanah sampah. Bagaimana mungkin pemerintah menghabiskan uang untuk membangunnya?" "Semua ini benar." Pria berwajah bulat itu berkata dengan ekspresi serius. "Ayahku adalah pejabat di departemen pemerintah. Kabar ini sudah pasti benar, tidak mungkin palsu." "Kak Malcolm, aku ingat sepertinya sebelumnya kamu sudah membeli tanah di area bangunan yang mangkrak itu, kan?" tanya salah seorang mendadak. "Benar, aku ingat hal itu. Waktu itu aku masih heran kenapa Kak Malcolm bisa membeli tanah itu. Ternyata dia sudah meramalkan hal ini dari awal." "Kak Malcolm, kamu sungguh luar biasa. Kamu bisa meramalkan gerak-gerik pemerintah lebih dulu. Apa kamu ada informasi dari internal?" "Selamat Kak Malcolm, sekarang kamu pasti akan menghasilkan uang banyak. Setelah sukses, jangan lupakan kami, saudara-saudaramu ini ya." Beberapa orang tersenyum cerah, mencoba memuji dan menyanjung Malcolm dengan berbagai cara. Sementara itu, Malcolm sendiri membeku di tempatnya, tak bisa memproses situasi ini selama beberapa saat. Dia tidak menyangka bangunan yang ditinggalkan oleh semua orang dan dianggap tak berguna itu sekarang bisa berubah menjadi tanah yang sangat bernilai. "Kak Malcolm, kamu kenapa? Apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu sedang sakit?" tanya pria berwajah tembam saat melihat Malcolm yang tertegun. "Hahaha, mungkin dia sulit percaya dengan kebahagiaan yang datang begitu mendadak ini," sindir salah seorang di sebelahnya. "Edo, berapa nilai bangunan yang mangkrak itu sekarang, Tuan Malcolm?" Setidaknya 4 triliun, kata ujar pria berwajah tembam yang membuat semua orang terkejut. 4 triliun? Begitu mendengar perkataan itu, Malcolm terkejut dan wajahnya pucat. Di bawah tatapan kagum dari semua orang, dia langsung menampar dirinya sendiri 2 kali, lalu mengetuk, "Aku benar-benar pantas mati." Malcolm malah memberikan tanah senilai 4 triliun kepada orang lain. Apa ada orang yang lebih bodoh daripada dia? Brooke saat sedang berpikir, pintu ruangan tiba-tiba didobrak seseorang. Kemudian Helen bersama dengan Herlina dan yang lainnya bergegas masuk ke ruangan itu dengan marah. "Malcolm,
ternyata kamu di sini. Kembalikan semua uang yang kamu tipu dari kami. Penipu, kembalikan uang kami. Begitu masuk, Helen langsung mencaci maki dan ekspresinya sangat marah. Untuk terlihat lebih berkuasa, dia sengaja mengundang beberapa wanita kasar yang berpostur besar untuk mendukungnya. Kenapa kalian bisa datang ke sini? Ekspresi Malcolm berubah dan tiba-tiba merasa gelisah. Tak disangka, hanya makan saja malah dicari orang. Kalau kami nggak datang, bagaimana bisa menangkap penipu seperti kamu ini? Tanya Herlina dengan mata yang melotot. Benar, kamu telah menipu uang kami, tapi masih berani makan dan minum dengan santai di sini. Tak tahu malu. Helen meletakkan tangannya di pinggang. Kak Malcolm, siapa sekelompok wanita kasar ini? Apa aku harus mengusir mereka untukmu? Ekspresi beberapa teman Malcolm itu terlihat tidak ramah. Saat ini Malcolm adalah dewa rezeki mereka. Tentu saja mereka harus bersikap baik kepadanya. Malcolm terlihat seolah-olah teringat sesuatu dan buru-buru berkata, "Nggak perlu, aku kenal mereka semua. Kalian pulang dulu, aku ada urusan pribadi yang harus diurus. Nanti aku akan mengundang kalian makan lagi." Setelah mengatakan itu, Malcolm mempersilakan orang-orang itu keluar. "Malcolm, aku tidak peduli apapun trikmu. Cepat kembalikan uangnya," kata Herlina dengan marah. "Bibi, kalau ada masalah, ayo duduk dan bicarakan dengan tenang. Kenapa harus marah seperti ini?" kata Malcolm sambil tersenyum dan menuangkan teh kepada beberapa orang itu. "Jangan main-main, dasar penipu." Herlina sama sekali tidak segan dan langsung membelikan cangkir teh itu. "Bibi, aku nggak mengerti apa maksud kalian. Apa yang sudah aku tipu dari kalian?" Malcolm berpura-pura bingung. "Kenapa sampai sekarang pun kamu masih ingin membantahnya?" Mata Herlina melotot. "Malcolm, kamu pura-pura nggak tahu ya. Aku akan mengingatmu. Sebulan yang lalu, kamu menipu kami untuk membeli tanah bangunan mangkrak itu sebanyak 200 miliar lebih. Sekarang kamu sudah ingat." Helen memandang Malcolm dengan tajam. Tanah bangunan yang mangkrak itu hampir membuat Helen kehilangan segalanya. Bahkan hingga sekarang, dia masih sering bermimpi buruk di malam harinya. "Kalian sudah salah paham." Malcolm menghela napas dan berkata dengan berpura-pura marah. "Kalau bicara tentang tanah bangunan yang mangkrak itu, semuanya adalah ulah temanku. Sebenarnya aku juga korban sama seperti kalian. Aku juga tertipu dan kehilangan banyak uang." "Omong kosong. Kamu kira kita akan percaya?" Ekspresi Herlina terlihat curiga. "Betul, kalau kamu adalah korban, mengapa beberapa hari ini tiba-tiba menghilang? Tak ada kabar, bahkan telepon juga nggak bisa dihubungi. Aku lihat kalian jelas bersengkokol," kata Helen dengan tegas. "Aku tidak membohongi kalian. Aku benar-benar adalah korban." Malcolm berkata dengan ekspresi sedih. "Alasan aku nggak muncul beberapa hari ini, pertama, aku malu bertemu kalian, dan kedua, aku terus mencari temanku untuk mengembalikan uang kalian. Aku melakukan ini semua demi kebaikan kalian. Jangan ngomong seolah-olah kamu ini orang yang mulia. Mana uang kami yang kamu tipu?" tanya Helen. Helen tentu saja tidak akan percaya rayuan manis Malcolm dengan mudah. Tidak ada uang, semua kata-kata itu hanyalah omong kosong. "Temanku itu sudah entah kemana. Dia mungkin sudah melarikan diri ke provinsi lain." Malcolm menghelakan napasnya. Aku tahu kamu pasti akan berkata begitu." Helen tersenyum sinis. "Temanku sudah melarikan diri, tapi aku akan tanggung jawab sepenuhnya. Uang yang kalian rugi," kata Malcolm dengan tegas. Begitu mendengar perkataan itu, beberapa orang itu tertegun sejenak. Kelihatan jelas ada yang salah. Dia mengira Malcolm pasti akan membantah, tetapi dia ternyata malah bersedia bertanggung jawab. Hal itu benar-benar di luar dugaan. "Maksudmu, kamu ingin mengembalikan uang kami?" tanya Herlina. Malcolm menggunakan kepala dengan keras. "Tentu saja, aku juga korban, tapi aku akan mencelakai kalian. Jadi aku bersedia membayar seluruh kerugian kalian." Ini, Helen dan Herlina saling memandang. Mereka bingung harus bagaimana. Thanks for watching.